Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 penulisan ilmiah. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang penelitian dan penulisan ilmiah. Sebelum memulai presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dina Rifa Maulidia dengan NIM 22109121200012. Perkenalkan, nama saya Adrian Agunus Ardana dengan NIM 22109122100006. Nama saya Maudi Siti Fazila dengan NIM 22109122200009. Perkenalkan, nama saya Zulfa Nur Haliza Rahmah dengan NIM 22109122200010. Langsung ke materi pertama, yaitu tentang definisi penelitian menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Woody, penelitian merupakan suatu metode untuk dapat menemukan suatu pemikiran yang kritis. Penelitian tersebut meliputi pemberian definisi serta juga redefinisi terhadap suatu masalah, dan membuat formulasi hipotesis atau juga mengadakan suatu uji coba yang harus sangat hati-hati atas semua kesimpulan yang diambil dalam menentukan apakah kesimpulan itu sesuai dengan hipotesis atau tidak. Selanjutnya, menurut Kerlinger pada tahun 1990 di dalam MZIR tahun 2012 mendefinisikan penelitian ilmiah sebagai penyelidikan sistematik, terkontrol, empiris, dan kritis tentang fenomena sosial yang dibimbing oleh teori dan hipotesis tentang dugaan yang berhubungan dengan fenomena tersebut. Definisi selanjutnya yaitu menurut Surjono Sukanto, Surjono Sukanto berpendapat bahwa penelitian yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasari dengan analisis serta konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, serta konsisten, yang mana tujuannya untuk mengungkapkan suatu kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia agar dapat mengetahui apa yang sedang dihadapinya. Jadi kesimpulannya, penulisan ilmiah itu dapat diartikan sebagai suatu jenis studi yang dilakukan secara hati-hati dan mendalam dengan menggunakan metode ilmiah untuk memecahkan persoalan dan menemukan sesuatu yang baru. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi yang berikutnya yakni tujuan penelitian. Tujuan penelitian secara khusus adalah terbagi dalam beberapa kategori, yang diantaranya pertama, penelitian yang bertujuan eksploratif. Penelitian yang bertujuan eksploratif artinya menggali suatu hal atau permasalahan yang sedang diteliti. Permasalahan eksploratif adalah penelitian awal yang digunakan untuk memperjelas apa sebenarnya masalah yang perlu diselesaikan dan bagaimana penelitian selanjutnya harus dilakukan. Yang kedua yakni bertujuan untuk pengembangan. Pengembangan di sini berarti peneliti ingin mengembangkan teori, pandangan ilmiah tertentu menjadi lebih luas sebagai sarana pemecahan berbagai masalah di masyarakat. Selain itu, penulisan ilmiah juga menjadi implementasi pengembangan kompetensi orang yang menulis karya ilmiah tersebut, dan ini juga sekaligus meningkatkan ketertarikan seseorang tersebut dalam hal penulisan ilmiah. Yang ketiga yakni menguji atau memverifikasi. Menguji atau memverifikasi suatu topik atau permasalahan yang dimana hasilnya bisa memperkuat teori atau pandangan tertentu, dan juga bisa menolak hasil teori atau pandangan itu. Yang keempat, yakni menemukan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan langsung di dalam kehidupan. Penggunaan tujuan penelitian bisa sebagai sarana untuk mencari dan menemukan
pengetahuan-pengetahuan yang dapat kita manfaatkan langsung di dalam kehidupan kita. Penelitian jenis ini biasanya disebut juga dengan applied research. Struktur penelitian dan penulisan ilmiah. 1. Pengajuan masalah. Langkah pertama dalam suatu penelitian ilmiah adalah mengajukan masalah. Pada hakikatnya, suatu masalah tidak pernah berdiri sendiri. Pengajuan masalah terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. 2. Penyusunan kerangka teoritis. Setelah masalah berhasil dirumuskan dengan baik, maka langkah kedua dalam metode ilmiah adalah mengajukan hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang diajukan. Penyusunan kerangka teoritis terdiri dari pengkajian mengenai teori-teori ilmiah yang akan dipergunakan dalam analisis, pembahasan mengenai penelitian-penelitian lain yang relevan, penyusunan kerangka berpikir dalam mengajukan hipotesis dengan mempergunakan premis-premis, dan perumusan hipotesis. Ketiga, metodologi penelitian. Setelah merumuskan hipotesis yang diturunkan secara deduktif dari pengetahuan ilmiah yang relevan, maka langkah berikutnya adalah menguji hipotesis tersebut secara empiris. Metodologi penelitian berisi tujuan penelitian secara lengkap dan operasional dalam bentuk pernyataan yang mengidentifikasikan variabel-variabel dan karakteristik hubungan yang akan diteliti, tempat dan waktu penelitian di mana akan dilakukan generalisasi mengenai variabel yang diteliti, metode penelitian yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian dan tingkat generalisasi yang diharapkan, teknik pengambilan sampel yang relevan dengan tujuan penelitian, teknik pengumpulan data yang mencakup identifikasi variabel yang akan dikumpulkan, sumber data, teknik pengukuran, instrumen, dan teknik mendapatkan data, teknik analisis data yang mencakup langkah-langkah dan teknik analisis yang dipergunakan dan ditetapkan berdasarkan pengajuan hipotesis. 4. Hasil penelitian. Dalam membahas hasil penelitian, maka harus selalu diingat bahwa tujuannya adalah membandingkan kesimpulan yang ditarik dari data yang dikumpulkan dengan hipotesis yang diajukan. Hasil penelitian tersebut menyatakan variabel yang diteliti, menyatakan teknik analisis data, mendeskripsikan hasil analisis data, memberikan penafsiran terhadap kesimpulan analisis data, dan menyimpulkan pengujian hipotesis apakah ditolak atau diterima. 5. Ringkasan dan kesimpulan. Kesimpulan penelitian merupakan sintesis dari keseluruhan aspek penelitian yang terdiri dari masalah, kerangka teoritis, hipotesis, metodologi penelitian, dan penemuan penelitian. Teknik penulisan ilmiah. Teknik penulisan ilmiah adalah teknik menulis karya ilmiah dengan mengikuti kaidah ilmiah dan menggunakan bahasa yang benar serta baku. Dalam teknik dan gaya penyajian karya ilmiah meliputi ketentuan dalam pengetikan atau format, penomoran, aspek bahasa, ilustrasi, kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Teknik penulisan ilmiah mempunyai dua aspek, yakni gaya penulisan dalam membuat pernyataan ilmiah, serta teknik notasi dalam menyebutkan sumber dari pengetahuan ilmiah yang digunakan dalam penulisan. Komunikasi ilmiah harus bersifat jelas dan tepat yang memungkinkan proses penyampaian pesan bersifat reproduktif dan impersonal. Bahasa yang digunakan harus jelas, di mana pesan mengenai objek dan ingin dikomunikasikan mengandung informasi yang disampaikan sedemikian rupa sehingga si penerima betul-betul mengerti akan isi pesan yang disampaikan kepadanya.
Teknik notasi ilmiah. Teknik notasi ilmiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian notasi adalah sistem lambang atau tanda yang menggambarkan bilangan nada-nada dan ujaran. Proses pelambangan nada atau ujaran dengan tanda atau huruf, catatan pendek yang perlu diketahui atau diingat. Sedangkan ilmiah adalah bersifat ilmu, secara ilmu pengetahuan. Jadi, notasi ilmiah adalah ilmu tentang sistem lambang atau tanda yang menggambarkan bilangan nada atau ujaran dengan tanda huruf. Terdapat bermacam-macam teknik notasi ilmiah yang pada dasarnya mencerminkan hakikat dan unsur yang sama meskipun dinyatakan dalam format dan simbol yang berbeda-beda. Di dunia keilmuan dikenal beberapa teknik notasi ilmiah yang diakui secara internasional. Perguruan-perguruan tinggi tertentu biasanya membuat teknik notasi ilmiah sendiri yang merupakan pedoman penulisan ilmiah di lingkungannya. Pada dasarnya, seorang ilmuwan boleh memilih salah satu dari teknik notasi ilmiah yang telah diakui asalkan dilakukan secara konsisten. Mungkin itu saja video presentasi dari kami tentang penelitian dan penulisan ilmiah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kata. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.